Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Andika Rahman, di channel YouTube saya. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang Creatio ex nihilo. Ini merupakan suatu topik dalam pemikiran teologi Islam yang jarang sekali disentuh dalam pemikiran teologi Islam di Indonesia. Jadi, kalau mau kita definisikan, Creatio ex nihilo itu dari bahasa Latin ya, artinya penciptaan dari ketiadaan. Atau kalau di bahasa Inggris, creation out of nothing. Nah, jadi penciptaan dari ketiadaan ini berdiri bersama dengan creatio ex materia, penciptaan dari material abadi yang memang sudah ada, kemudian creatio ex deo, di mana penciptaan dari sosok Allah ya, atau emanasi, kemudian creatio ex veteri, creatio continua, dan seterusnya nanti. Nah, jadi creatio ex nihilo ini sangat bertentangan dengan ex nihilo nihil fit, atau dari ketiadaan tidak akan muncul sesuatu apapun. Dari ketiadaan kita hanya akan mendapati ketiadaan pula. Saya beri contoh misalnya ketika saya punya gelas, kemudian gelas ini kosong. Nah, lalu saya tutup gelas ini dengan rapat, kemudian saya tunggu 1000 tahun. Maka ketika saya cek kembali, maka gelas itu akan tetap kosong. Karena tidak akan ada sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Tidak mungkin toh tiba-tiba secara ajaib muncul sirup atau kopi di dalam gelas yang saya simpan tadi, begitu. Nah, jadi apabila kita berpangkal pada pemikiran demikian, maka krisis ekstilo itu adalah sesuatu yang mustahil gitu ya. Jadi kalau kita andaikan jutaan tahun lalu alam semesta ini adalah ketiadaan mutlak gitu ya, tidak ada apapun, tidak ada pilihan, tidak ada ruang dan waktu, tidak ada alam semesta, tidak ada manusia, hewan, tumbuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada benda sekecil atom pun, maka ketiadaan mutlak itu akan ada hingga sekarang ini. Saya dan Anda sekalian tidak akan ada di sini. Itu artinya kan harus ada sesuatu yang selalu ada. Nah, jadi di sini kita percaya, oh berarti harus ada sesuatu memang gitu. Siapakah yang harus ada itu? Tuhan. Oke. Nah, tapi pertanyaan kita timbul di sini. Memang saya tertarik untuk membahas tentang krisis ex nihilo ini karena krisis ex nihilo merupakan suatu topik yang jarang dibahas ya. Krisis ex nihilo ini dianut oleh agama Islam, Kristen, dan juga Yahudi. Nah, kalaupun kita menemukan tentang krisis ex nihilo di internet misalnya, itu pun dalam bahasa Inggris. Kalaupun bahasa Indonesia, ya mungkin biasanya dalam pandangan teologi Kristen, maka saya ingin menghadirkan dalam pandangan teologi Islam gitu ya. Dan kan biasanya kalau kita buka di internet juga pembahasan tentang krisis ex nihilo hanya itu-itu saja yang kita dapat. Maka di video ini kita coba explore lebih jauh dari sudut pandang Islam tentunya. Nah, kalau kita berpikir tentang penciptaan, sebetulnya apa yang dimaksud dengan penciptaan? Secara sederhana kita bisa mendefinisikan penciptaan itu merupakan tindakan untuk menghadirkan sesuatu. Tindakan untuk menghadirkan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada, begitu kan? Itu yang disebut penciptaan. Kalau kita merujuk kepada filsafatnya Aristoteles, Aristoteles membagi sebab kepada 4. Jadi ada sebab efisien, sebab material, sebab formal, dan juga sebab final ya. Jadi ada pembuat, ada material, ada perubahan bentuk, dan ada tujuan. Saya beri contoh misalnya ketika kita hendak membuat kue. Nah, ketika kita hendak membuat kue, maka harus ada kita selaku pembuat kue, harus ada telur, terigu, air, kemudian pengembang, dan seterusnya sebagai bahan. Kemudian ada perubahan bentuk, bahan-bahan tadi berubah menjadi kue sebagai sebab forma, dan ada sebab final, tujuan, yaitu untuk dimakan gitu. Jadi kalau kita berpangkal dari filsafat Aristoteles ini, kita akan mendapati bahwa ada dua syarat yang harga mati dalam melakukan suatu penciptaan, yaitu adanya pencipta dan adanya material begitu. Jadi apabila salah satu syarat ini hilang, maka akal kita memustahilkan penciptaan. Contohnya, adanya kita yang akan membuat kue tapi bahannya tidak ada, maka kita tidak bisa menciptakan kue, begitu kan? Atau sebaliknya, ada bahan-bahannya tapi tidak ada orang yang akan mengolah bahan tersebut, maka kue itu juga tidak akan mengolah dirinya sendiri, tidak akan jadi begitu. Nah, yang jadi persoalan adalah sekarang apakah mungkin
kita menciptakan sesuatu dari ketiadaan? Kalau kita berpangkal dari filsafatnya Aristoteles tadi, jelas tidak mungkin. Coba Anda bayangkan ketika Anda duduk di sebuah ruangan kosong, ruangan yang benar-benar kosong, tidak ada material apapun di dalamnya, tidak ada benda apapun, hanya ada Anda sendirian. Apakah mungkin Anda akan memulai penciptaan? Baik, katakanlah mungkin kita bisa menunggu, misalnya kita menunggu sampai 1000 tahun. Ada masalah di sini. Karena waktu itu sendiri tidak bisa melakukan apa-apa. Banyak sesuatu terjadi sepanjang waktu, tapi bukan waktu yang menyebabkannya terjadi. Contohnya misalnya kita memasak kue misalnya. Selama 15 menit di oven, kemudian kue itu matang. Yang membuat kue itu matang adalah panas di oven, bukan waktu 15 menit. Gitu. Bagaimana kalau kita menunggu menunggu 5.000 tahun atau 10.000 tahun, 1 triliun tahun? Sebetulnya 1 triliun tahun itu hanya 15 menit yang digabungkan, begitu kan? Jadi tidak ada bedanya. Oke, bagaimana dengan urusan ukuran ya? Apakah misalnya kita hendak menciptakan benda, misalnya ada benda yang besar, benda yang sedang, dan benda yang kecil. Apakah benda yang kecil punya potensi lebih besar untuk muncul di ruangan yang tidak ada bahan sama sekali, di ruangan kosong yang hanya ada diri Anda tadi? Jawabannya tidak. Sama seperti waktu, ukuran itu bersifat relatif ya. Dia abstrak, bersifat relatif. Jadi tidak mungkin ya muncul satu atom di ruangan kosong tadi, sama seperti tidak mungkinnya kulkas tiba-tiba muncul di ruangan tadi. Itu masalah yang kedua. Dan masalah yang ketiga, dibutuhkan sebab untuk menciptakan sesuatu gitu ya. Jadi ketika hendak akan muncul sesuatu di dalam ruangan tadi, dibutuhkan sebab. Oke, sebab apa? Sebab pencipta dan juga sebab material. Oke, penciptanya Anda. Tapi kita tidak punya material, maka kita tidak bisa melakukan apapun. Nah, sekarang kita lebarkan analogi kita ya. Kita anggap dulu ketiadaan mutlak. Ketiadaan. Yang hampir bisa dikatakan ketiadaan mutlak ya. Hanya ada Tuhan. Dan inilah yang diyakini oleh umat Islam ya. Pertanyaannya adalah, ketika kita berkeyakinan dahulu kalanya Allah itu sendirian dan belum ada materi apapun, belum ada benda apapun, tidak ada waktu, tidak ada alam semesta, tidak ada atom sekecil apapun, benda sekecil atom pun, tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan, tidak ada segala sesuatu, hanya ada Tuhan. Lalu dengan apa Tuhan akan memulai penciptaan? Jika kita berpangkal dengan filsafat Aristoteles tadi, maka mustahil. Bahkan menurut Plato, gurunya Aristoteles, satu-satunya hal yang tidak bisa dilakukan Tuhan adalah menciptakan materi. Jadi dalam pandangan filsafatnya Aristoteles dengan Plato dan mayoritas filsuf juga ya, materi itu hanya bisa diubah, tidak bisa diciptakan, begitu. Tidak bisa dimunculkan dari ketiadaan, tapi hanya bisa diubah ataupun bertransformasi, begitu ya, bertambah, berkembang, begitu. Nah, jadi apa sih yang menjadi dasar umat Islam berkeyakinan bahwa Allah itu menciptakan dari ketiadaan? Salah satunya misalnya aliran teologi terbesar dalam Islam, Asy'ariyah misalnya, yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Beliau teolog abad 3 sampai 4 Hijriah. Dia mengatakan bahwasannya, mengutip ayat, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Itu surat An-Nahl surat ke-16 ayat 40. Jadi Allah berfirman, sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, niscaya kami hanya mengatakan kepadanya kun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, ada orang yang salah persepsi terhadap ayat ini ya. Jadi mereka memandang bahwa Allah mengatakan begini, kalau kami menghendaki sesuatu, kami hanya mengatakan kepada sesuatu tadi, jadilah atau berubahlah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi seperti kalau kami menghendaki es, maka kami berkata kepada air, jadilah kamu es, maka air ini berubah jadi es. Nah, itu salah. Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan ayat tadi harus diartikan dalam arti lafzinya. Dalam artian Allah menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Tidak boleh diartikan bukan dalam arti lafzinya. Kalau ada yang mengartikan bukan dalam arti lafzinya, maka harus dibantah. Dalam artian creatio ex materia ya. Allah hanya mengubah keadaan ada. Itu harus dibantah. Harus diartikan creatio ex nihilo, menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Karena apa? Karena ayat tadi mengatakan apabila kami menghendaki sesuatu.
bukan menghendaki keadaan sesuatu. Jadi kalau dikatakan creatio ex materia atau menciptakan dari bahan, dari materi, berarti bertentangan dengan ayat tadi. Aradnahu, jika kami menghendaki sesuatu, bukan menghendaki keadaan sesuatu. Oke, secara nakli, kalau kita nukil dari Al-Quran, kita sudah selesai. Allah menciptakan dari ketiadaan. Tapi secara dalil akli, ini membawa perdebatan panjang sebenarnya ya, dalam dunia pemikiran. Nah, nantinya creatio ex nihilo ini menjadi fondasi pemikiran Imam Asy'ari, fondasi dari semua pemikiran-pemikiran yang lain. Berbeda dengan pandangan filsuf yang berkeyakinan bahwa alam semesta ini diciptakan dari materi abadi yang sudah ada. Kemudian pandangan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa alam ini sebenarnya sudah mewujud sejak azali tapi belum diberi wujud sehingga belum bisa dikesan. Kemudian Imam Asy'ari menyatakan bahwa ketika Allah belum menciptakan alam semesta, ya benda-benda di alam ini memang tidak ada, bukan sudah ada tapi belum diberi wujud begitu. Oke, sekarang tentang penciptaan dari ketiadaan. Kita akan definisikan dulu apa yang dimaksud dengan penciptaan. Penciptaan tadi menghadirkan sesuatu ya, menghadirkan sesuatu yang tadinya belum ada, kemudian menjadi ada. Nah, apa itu ada dan apa itu tidak ada? Kita kan sedang berbicara alam semesta, alam yang fisik ini, konteksnya alam fisik ya, benda-benda. Jadi apa itu ada secara fisika dan apa itu tidak ada secara fisika? Sederhananya, sesuatu yang bertempat dan bisa ditunjuk, maka dia adalah keberadaan. Dan jika dia secara fisika ya, dan jika dia tidak bertempat dan tidak bisa ditunjuk, maka dia tidak ada secara fisika. Loh, Allah kan tidak bertempat, apakah Allah itu tidak ada? Maka perhatikan kata saya tadi, secara fisika tidak ada. Allah kan bukan fisika, gitu. Bukan benda fisik, gitu. Oke. Sekarang dalam suatu penciptaan, kita akan mengambil bahan, kemudian kita mengolahnya menjadi bentuk lain. Masalahnya sekarang bahan yang akan kita ambil ini adalah ketiadaan. Bagaimana kita akan mengambil ketiadaan itu untuk kita olah? Padahal ketiadaan tersebut, jangankan diambil, dia tidak bertempat sehingga ditunjuk pun tidak bisa. Bagaimana kita akan mengambilnya? Maka kita akan bertanya dulu, sebenarnya ketiadaan itu ada atau tidak sih? Ini pertanyaan yang apa ya? Seperti paradoks ya pertanyaan ini. Jadi kalau kita katakan ketiadaan itu tidak ada, sebetulnya kita sedang menyatakan ada ketiadaan begitu ya. Menurut hemat saya pribadi, ketiadaan itu memang real, aktual ya, hadir, dan dia memberikan efek begitu. Seperti misalnya ketiadaan oksigen bisa menyebabkan kematian, kemudian ketiadaan tarantula menyelamatkan kita setiap malam, itu artinya ketiadaan bisa memberi efek, begitu. Dia real, begitu. Nah, ini menjadi titik terang nih ya bagi yang para teolog dan para pemikir yang mengembangkan dengan kreatif doktrin creatio ex nihilo. Artinya ketiadaan itu sesuatu yang bisa memberikan efek, gitu loh. Bukan sesuatu yang semata-mata tidak ada. Kita kan suka terlena fokus kepada yang ada. Padahal ketiadaan itu juga real hadir di tengah kita. Bahkan menyelip di antara yang ada itu gitu. Tapi kita melupakannya karena kita fokus pada yang ada. Dan ketiadaan itu lebih besar, bahkan tidak hingga dibanding yang ada. Yang ada itu terhingga, bisa dihitung, dia masih bisa dilimit. Sementara ketiadaan, setiap sesuatu yang belum ada maka dia ketiadaan. Jadi kalau diibaratkan bilangan, kardinalitasnya jauh lebih besar, bahkan tidak terhingga dibanding keberadaan begitu. Nah, oke. Sekarang kita akan mengambil ketiadaan untuk melakukan penciptaan. Maka di sini kita butuh ketiadaan yang bisa ditunjuk. Setidaknya ketiadaan yang bisa ditunjuk dan bisa kita ambil, karena kita akan mengambilnya, mengolahnya menjadi sesuatu, akan menciptakan sesuatu dari ketiadaan itu. Oke, berarti kita butuh misalnya ketiadaan di dalam gelas. Dia ketiadaan tapi bertempat. Jadi dalam hal ini ketiadaan itu sendiri ada, begitu ya, seperti kata saya tadi. Nah, kemudian kalaupun kita katakan ketiadaan tadi merebut wilayah, ketiadaan tadi kemudian terisi oleh keberadaan, apakah itu creatio ex nihilo? Ini ide yang pertama. Kita punya ketiadaan yang bertempat yang bisa kita ambil, kemudian dia berubah menjadi keberadaan, merebut wilayah, bertempat. Bertempat kan artinya ada. Tapi ternyata ini juga bukan creatio ex nihilo. Anda bayangkan gelas kosong tadi, ketiadaan, lalu saya isikan air ke dalamnya. Itu kan
ketiadaan tadi menjadi ada gitu ya, gelas itu tidak kosong lagi. Tapi itu sebenarnya simpelnya saya hanya menuangkan air ke dalam gelas, bukan menciptakan dari ketiadaan di dalam gelas. Atau ide kedua, misalnya kita bisa gunakan ketiadaan relatif misalnya. Jadi ketiadaan relatif itu sebetulnya keberadaan tapi terkesan tidak ada karena perspektif yang salah. Misalnya seperti virus corona itu kan ada, tapi ada yang berkeyakinan virus tersebut tidak ada karena tidak terlihat misalnya. Nah, ide ini pun gagal karena kita sebetulnya tetap menggunakan sesuatu yang ada, tapi kita anggap tidak ada atau kita yakini tidak ada karena perspektif kita salah. Lalu kita punya ide yang ketiga, misalnya kita bisa menggunakan ketiadaan potensial atau aktual ya. Jadi misalnya ada air, maka air ini adalah keberadaan aktual sekaligus ketiadaan potensial. Sementara es adalah ketiadaan aktual sekaligus keberadaan potensial. Nah, dari ketiadaan potensial si air atau keberadaan aktual si es tadi, kita katakan apa namanya itu? Misalnya kita punya air, kemudian dari ketiadaan aktual si es atau apa ketiadaan potensial si air tadi, kita menciptakan es. Nah, maka kita katakan itu penciptaan dari ketiadaan potensial atau ketiadaan aktual. Padahal kalau kita renungkan, kita hanya mengubah suatu aktual ke aktual yang lain, dari air menjadi es dan es menjadi air, begitu loh. Maka ketiga ide ini pun gagal. Saya juga pernah memikirkan ide yang lain ya, misalnya kita analogikan dengan tingkatan dimensi. Misalnya kita menggambar kartun di sebuah kertas, di dimensi kita tidak terjadi apapun, tapi di dimensi kedua sebenarnya sedang terjadi krisis ex nihilo. Karena di kertas tadi kosong, lalu tiba-tiba apa menjadi ada kartun di sana, begitu loh. Tapi kalau kita renungkan kembali, sebenarnya tetap ada bahannya dari tinta pena yang ada di dimensi ketiga, dimensi yang lebih tinggi lagi. Jadi tetap gagal analogi ini, karena kalau kita artikan Tuhan menciptakan alam dari ketiadaan, dalam artian alamnya itu dari alam lahut, alam ketuhanan sana, berarti tetap ada bahan, bukan dari ketiadaan. Ide saya yang terakhir adalah mungkin sebagaimana kita menciptakan kehendak atau kalam nafsi ya, perkataan dalam hati. Kita tidak membutuhkan bahan untuk menciptakan itu, menciptakan visualisasi atau audio di dalam benak kita. Nah, mungkin inilah yang bisa menjadi konklusi ya, bahwa kita sebagai benda fisik bisa menciptakan sesuatu yang abstrak, yang non fisik di dalam diri kita. Seperti Allah barangkali bisa menciptakan sesuatu yang sebagai hal yang non fisik bisa menciptakan sesuatu yang fisik, begitu. Itu ya, barangkali itu yang bisa dijadikan argumen, begitu. Nah, jadi masalahnya adalah kita sedang berbicara sesuatu yang fisik, yaitu alam semesta, bukan sesuatu yang non fisik seperti kehendak dan perkataan dalam hati atau visualisasi dalam akal kita dan seterusnya. Itu artinya semua analogi itu gagal ya. Jadi memang kalau kita cari-cari secara apa namanya itu, secara akal, memang penciptaan dari ketiadaan itu adalah sesuatu yang mustahil ya, atau bahkan sulit untuk dijelaskan. Nah, maka di sini kita akan kembali kepada filsafatnya Aristoteles tadi. Barangkali kita akan menyangka bahwa pemikiran Aristoteles tadi memang sudah menjadi konklusi ya, bahwa memang Tuhan itu menciptakan alam dari materi abadi yang memang sudah ada. Meskipun nanti kita akan bisa bertanya, lalu bagaimana materi abadi itu? Apakah memang ada bahan yang seperti itu? Lalu bagaimana bahan itu tiba-tiba bisa berubah menjadi setangkai bunga atau seekor gajah, begitu kan? Mereka kan menyatakan Tuhan menciptakan dari keberadaan karena meyakini menciptakan tanpa bahan itu mustahil. Maka saya akan tanya balik, kalau memang kita meyakini Tuhan menciptakan dengan benda yang abadi, dengan materi abadi. Lalu kita kan bisa menanyakan lagi, ketika sudah ada bendanya kan Tuhan harus menyentuh, mengolah apa namanya itu, mengolah si apa namanya itu bahan tadi dengan bersentuhan. Sementara Tuhan tidak akan bersentuhan dengan benda fisik karena dia non materi, begitu. Itu kan tetap rancu, begitu ya. Jadi pandangan para filsuf bahwa materi tidak bisa diciptakan bahkan oleh Tuhan sekalipun tetap rancu menurut saya. Nah, akhirnya kalau kita berkeyakinan materi itu abadi dalam artian alam ini qadim ya, tidak berpermulaan, surut ke belakang secara tidak hingga sejak zaman azali, itu pun mustahil karena itu tasalsul. Yang mana tasalsul itu mustahil, begitu ya. Saya tidak akan jelaskan mengapa tasalsul mustahil, kita akan bahas pada video yang lain, tapi intinya mustahil.
Maka ada alternatif yang lain yang bahwa setuju penciptaan tanpa bahan itu tidak mungkin, tapi juga setuju kodimnya alam tidak mungkin. Maka lahirlah paham Crazy Ex Deo ya, penciptaan dari sosok Allah. Jadi Allah menciptakan alam ini dari emanasi. Tapi ini pun salah karena mengartikan bahwa alam ini menyebabkan bahwa alam ini identik dengan Tuhan dan ada perubahan bagi zat Tuhan. Sementara Tuhan ada di luar waktu karena dia pencipta waktu dan jadi ini mustahil. Dengan kata lain, kita bertemu pada buah si malakama di sini ya. Jadi semua aliran tadi mustahil. Kreasi ex deo mustahil, kreasi ex materia mustahil, kreasi ex nihilo mustahil, semuanya mustahil. Tapi nyatanya alam ini ada dan itu artinya penciptaan pernah terjadi. Maka kemustahilan ketiganya adalah mustahil. Hal ini mengindikasikan berarti pasti ada salah satu dari 3 pilihan tadi yang sebenarnya tidak mustahil, tapi kita sangka mustahil karena kelemahan akal kita, begitu ya. Dan maka ketika keadaan yang demikian menunjukkan akal kita lemah dan kita harus kembali kepada sumber yang valid, yaitu Al-Qur'an, yang menyatakan bahwa Tuhan creatio ex nihilo begitu. Nah, tentang penafian syarat itu sebenarnya logis ya. Jadi seperti syarat-syarat melihat itu harus ada cahaya, harus ada mata dan harus berhadapan-hadapan begitu ya. Apabila mata kita buta, gelap dan tidak berhadapan-hadapan, maka kita tidak akan bisa melihat suatu objek. Tapi orang buta bisa melihat objek yang tidak di depan dia, misalnya orang yang sudah meninggal, dan dengan kondisi mata dia buta, kemudian kamar dia yang gelap, tapi dia bisa melihat dalam mimpinya. Nah, orang yang tidak pernah bermimpi tidak akan percaya orang buta itu bisa melihat dalam keadaan gelap, bahkan melihat orang yang sudah meninggal. Karena dia tidak pernah bermimpi. Tapi bagi yang bermimpi akan percaya. Nah, itu dia bahwa manusia itu selalu menilai sesuatu sesuai dengan apa yang dia alami atau yang dia lihat atau yang dia dengar. Jadi, kesalahannya adalah ketika kreasi ex nihilo tidak bisa kita lakukan, kita mengeneralisir, kita menjudge, mengklaim bahwa itu pun karena itu mustahil bagi kita, maka itu juga mustahil bagi Tuhan. Itu yang salah. Jadi kreasi ex nihilo itu mungkin sama seperti kita. Mungkin kita melihat tanpa berhadapan, tanpa cahaya, tanpa mata, dalam kondisi yang berbeda begitu. Hanya saja kita tidak tahu bagaimana caranya, karena kita memang tidak pernah menyaksikan penciptaan langit dan bumi yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, ini bisa dinyatakan dalam persamaan matematis ya. Jadi di mana uh, pertanyaannya adalah apakah Tuhan itu mampu untuk meniadakan alam semesta ini? Jadi kan dalam riwayat dikatakan bahwa ketika hari kiamat datang seluruh yang ada ini akan hancur kecuali Allah ya. Jadi alam semesta ini hancur tanpa bersisa. Jadi benar-benar tidak ada apapun lagi seperti ketika zaman azali dulu, sebelum Allah menciptakan apapun dulu. Itu artinya materi benar-benar lenyap, tidak bersisa, kembali ketiadaan, kembali ke asalnya. Kalau kita berpikir secara matematis, itu tidak mungkin. Kiamat itu mustahil secara matematis. Saya analogikan misalnya saya punya roti. Ketika roti ini saya bagi dua, dia akan jadi setengah. Saya bagi dua lagi jadi seperempat, dan seterusnya. Kita tidak akan pernah mencapai bilangan nol atau ketiadaan hanya dengan membagi-bagi suatu materi atau suatu benda. Jadi mencapai suatu bilangan nol dengan membagi-bagi, itu tidak mungkin. Jadi meskipun alam ini diporak-porandakan, dihancurkan bagaimanapun, tetap alam ini tidak akan kembali ke ketiadaan. Itu menurut hukum matematis. Tapi jika memang aslinya alam ini adalah ketiadaan, maka dia harusnya bisa kembali ke ketiadaan. Maka jika kita ingin merumuskannya dalam persamaan matematis, maka angka 0 sebetulnya bisa dikalikan pada suatu variabel yang terdefinisikan, yaitu omnipotent tadi, kekuatan Tuhan tadi, sehingga dia bisa menjadi bilangan positif. Yang mana jika bilangan positif tadi dibagi dengan variabel X tadi, bisa kembali ke ketiadaan atau bilangan 0 ya. Jadi ada variabel yang bisa dikalikan dengan 0 menjadi bilangan positif, atau bilangan positif jika dikalikan dengan variabel X tersebut bisa kembali ke 0 atau ke ketiadaan. Nah, terakhir implikasinya dari atomisme atau penciptaan materi tadi, semua peristiwa itu saling putus ya. Jadi menafikan kausalitas sebetulnya itu gagasannya Imam Ghazali. Jadi bahwasannya adalah sebetulnya yang ada sebab primer, ada sebab sekunder. Tuhan di satu sisi sebab primer dan sebab akibat di alam ini sebab sekunder. Misalnya seperti kertas kena api terbakar. Ketika orang awam ditanya, mengapa kertas itu terbakar? Orang akan menjawab, karena terkena api. Padahal sebetulnya yang membuat kertas itu terbakar bukanlah api, tapi Allah Subhanahu wa taala selaku sebab primer, first cause ya. Tapi Allah menghendaki Allah menyebabkan api itu menyebabkan terbakar, gitu loh. Jadi api itu hanya sebab sekunder. Seandainya Allah menghendaki api itu tidak membakar, maka bisa terjadi seperti yang terjadi pada
Nabi Ibrahim, begitu ya. Nah, sebetulnya pembahasan tentang creation ini memang panjang. Creation ex nihilo ini hanya ujung dari perdebatan filsuf dan para teolog ya, apakah alam ini berpermulaan atau tidak? Maka ujungnya di creation ex nihilo dan creation ex materia ini, atau creation ex Deo. Tapi video ini tidak mungkin terlalu panjang, nanti Anda bosan. Sampai jumpa di video berikutnya lagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.